Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidar Rafi, NIM D400190148, praktikan dari Praktikum Instalasi Residensial. Pada kali ini, saya akan sedikit membahas tentang modul 6, yaitu tentang instalasi jaringan komputer. Hal yang akan kita bahas kali ini merupakan Local Area Network, atau yang biasa disebut dengan LAN. Ada beberapa bagian akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pengertian LAN, jenis-jenis LAN, karakteristik LAN, fungsi LAN, komponen dasar LAN, serta kelebihan dan kekurangan dari LAN. Yang pertama adalah pengertian LAN. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam suatu ruangan saja. Saat ini, sebagian besar LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet dan dilengkapi perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 megabits per second. Selain itu, ada juga teknologi 802.11b atau biasanya yang disebut dengan Wi-Fi yang banyak dipakai untuk membentuk LAN, di mana area yang menyediakan koneksi LAN berteknologi Wi-Fi disebut dengan hotspot. Selanjutnya adalah jenis-jenis LAN. Jenis-jenis LAN sendiri dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, jenis LAN berdasarkan media transmisi. Media transmisi yang terpadu atau guided adalah media yang mampu mentransmisikan besar-besaran fisik lewat materialnya. Contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Yang kedua adalah media yang tidak terpadu atau unguided. Adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang radio seperti microwave dan wireless mobile. Yang kedua, jenis LAN berdasarkan metode transmisinya. Yang pertama adalah baseband. Pada metode baseband, data yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Yang kedua adalah broadband. Data yang dikirimkan harus diubah terlebih dahulu menjadi sebuah signal analog atau mengalami modulasi terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, jenis LAN berdasarkan topologi jaringan. Berdasarkan dari topologi jaringannya, Local Area Network atau LAN dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama point-to-point, star, ring, bus, dan tree. Selanjutnya, jenis LAN berdasarkan cara pengiriman data dalam jaringan. Yang pertama adalah Ethernet. Ethernet adalah sebuah teknologi jaringan yang banyak digunakan dalam jaringan LAN berbasis kabel atau wired network. Yang kedua adalah token ring, adalah permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan IBM menggunakan tipologi ring dan metode akses token passing. Yang ketiga adalah Fiber Distributed Data Interface atau FDDI, adalah jaringan LAN token ring berkecepatan tinggi dan menggunakan kabel fiber optik. Yang kelima, jenis-jenis LAN berdasarkan metode akses. Yang pertama adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Sebelum mengirimkan data, komputer melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah komputer lain sedang menggunakannya atau tidak. Nah, jika tidak, maka komputer baru akan bisa mengirimkan data tersebut. Yang kedua adalah token passing. Menggunakan suatu tanda token yang akan dikirim secara estafet dari komputer atau node dari satu ke yang lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik LAN. LAN sendiri memiliki karakteristik yang cukup unik untuk membedakan dari jaringan-jaringan yang lainnya. Yang pertama, karakteristik tersebut adalah LAN berada dalam ruang lingkup geografi yang lebih sempit, seperti area kantor, kampus, sekolah, dan juga rumah. Selanjutnya, LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga,
LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. Fungsi LAN. Berikut merupakan beberapa fungsi dari Local Area Network atau LAN. Yang pertama, untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah kecil. Yang kedua, untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam satu jaringan dapat dipakai secara bersama-sama, misalnya printer, server, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, untuk memungkinkan dan mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer di dalam jaringan. Komponen-komponen dasar pada LAN. Yang pertama adalah workstation, yaitu node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Yang kedua adalah server, yaitu suatu hardware yang fungsinya untuk melayani jaringan, dan workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan. Yang ketiga adalah link, yaitu bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan seperti workstation dan server secara fisik. Yang ketiga adalah network interface card, yaitu rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol. Yang terakhir adalah network software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan jaringan LAN dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kelebihan LAN. Yang pertama adalah berbagi sumber daya atau resource. Dengan LAN, maka pengguna dapat saling berbagi sumber daya yang ada di setiap komputer. Yang kedua, data lebih terpusat. Data yang ada pada setiap komputer di dalam jaringan LAN dapat disimpan di suatu tempat, yaitu server. Dengan adanya server, maka setiap pengguna dapat mengakses file yang ada di masing-masing komputer. Sedangkan kekurangan LAN itu sendiri, yang pertama, keamanan yang rentan. Hal ini terjadi karena setiap komputer dapat diakses oleh setiap penggunanya. Yang kedua, masalah pada server pusat. Jika terjadi masalah pada server pusat, maka akan berakibat buruk pada seluruh jaringan LAN. Yang ketiga adalah instalasi yang cenderung mahal. Instalasi LAN pada umumnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sekian yang dapat saya sampaikan pada modul 6 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.